Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dudun sanak-sananya basu balik kita di acara kesayangan kita di podcast Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Masih bersama Ambo Desbi Sugari setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang. Nah, seperti biasa di sana, setiap hari Senin dan Selasa aku di podcast Tampek Mota kita mendatangkan bintang tamu, orang-orang inspiratif yang ada di Sumatera Barat, anak-anak muda Minang. Nah, kali kita kedatangan seorang animator 2 dimensi. Nah, kalau ke petang kan animator 3 dimensi, kini yang 2 dimensinya lain. Nah, baalok lah perjalanan ceritanya 2 dimensi. Mungkin ada beberapa hal yang akan bermanfaat bagi misalnya. Kita sambut, udah Arisman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santai. Sebelumnya lah Lacok diundang ke TV, Bang. Mungkin kayak diwawancara kayaknya ya Diwawancara. pernah ya. Kalau yang semacam kayak podcast kok kayaknya Eko baru bertamu ya. Oke, terima kasih produser. Telah mengundang Uda Arisman. Panggilannya Uda apa kok? Aris lah. Iya. Kayak nama superhero, nah ada man belakangnya. Itu Aris mungkin Man. iya tuh. Mungkin kayak kok Apollo kan terinspirasi Dari superhero ya. Spider-Man gitu kan atau Batman, Iron Man, dia mau Arisman. Itulah ya Allah. Udah asli mana? Kalau lahir sih di Padang ya. Dia Padang. Cuman kalau orang tua dari Lubuk Basuang gitu. Oh, Lubuk Basong mana kali ya. Basong kali. Tuh kami orang-orang di anak-anak muda di Siko, Bang. Lubuk Basong mana kali, Basong kali. Oke. Dah. Tambui. Bercerita tentang animasi. Animasi. Kok yang 2 dimensi enak. Oke. Nah, bicara tentang animasi kok kan ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, langsung tembak sana dah. Kok tak kelakang lihat. Kok pilih 2 dimensi. Mungkin apa mah? Dari ketek lah memang suka menggambar-gambar tuh kan. Sagadang apa keteknya dah? Ketek, yuk 6 SD lah. Oh, 6 SD itu lah hobi gambar. Lah hobi gambar tuh. Suka buat komik-komik gitu ya. Komik ya macam-macam lah kan dari sampai SMP. Cuman pas SMA vakum itu tuh. Kan musim-musim anak band tuh. Oh. Lah jadi lah jadi anak band lo nyo. Lah jadi anak band lo. Itulah SMA, kuliah. Di kuliah ndak lo do. Do lanjut do. Anak band dulu macam apa dah? Oh, macam gitar dulu. Oh, macam gitar. Iyo. Dua lah sih. Bukan anak lah mana. Coba dah lah nak di mana ke sanang saya. Kan musim-musim itu. Jajan anak gue. Ikut manggung-manggung kayak dah. Mungkin festival kayaknya. Aduh, pernah juara. Enggak juara 0. Wah, tinggi pada juara 1 tuh. Tapi nampak orang maju ke panggung di belakang gitu. Nah, berarti memang tipe-tipe tak suka tampil mana lah kalau misalnya dapat prestasi itu tuh. Iya. Enggak ada yang menonjol deh. Ada ya kayak gitulah di SMA ngeband dulu kan ya. Tuh kuliah enggak lo di masih dulu dah. Kuliah apa? Kuliah hukum. Gitulah. Oke. Hukum BP Song 2006. Oh, 2006. Berarti tahu jo kawan-kawan beko lah cerita. Kawan-kawan banyak hukum. Komunan ya dah. Oke. Komunan. Udah. Nah, kan vakum. Iya, vakum. Pernah vakum menggambar lah ya. Nah, nge-switch balik ke animasi atau gambar, Pak? Bilo. Jadi dulu tuh kan apa ya namanya kok gaek lah orang tua kan kecilnya ada kursus di situ aja. Ada dulu di kursus animasi dulu. Dah ke Taplow. Arah Taplow tuh dulu namanya Binus dah ke. Oh, iya. Ada Binus dulu namanya di situ tuh. Tuh enggak aku nak tahu dah. Mungkin kalau tahu lah ngamuk ya kalau ada animasi itu lah ngamuk. Cuma yang ngecek situ ada kursus komputer situ kecil orang kursus itu bisa langsung ke radio aja. Yang di promotion di amak kok sebenarnya komputer kok. Enggak kok kayak laki-laki kok. Laki-laki. Ayah kok
sebenarnya untuk kursus komputer. Ah. Oh, ya di zaman itu emang kursus komputer banyak anak. Oke. Jadi kecil komputer itu kan. Cuman tuh datang situ kan, tanya-tanya calik brosurnya, sobok lah situ. Ada animasi. Tapi 3D dulu pertama kali itu 3D ya. Oh, malah ke 3D duluan ya. 3D dulu. 3D movie animation dulu situ kan. Tahun 2007 kalau salah. Oh, 2007 ya 2007. Oke. Sambil situlah awak mulai tahu ketertarikan kan, balik ke apa nama hobi lama lihat. Hobi lama gambar lah kan. Cuman situ 3D kan, cuman pas awak cibo-cibo kan, lepas mak 3D. Cuman banyak orang awak aku agak idealis mungkin ya. Oke. Iya, jadi pas mencibo 3D itu kayak kurang serak gitu. Aduh yang kurang. Atau karena dari ketek yang samurai-samurai awak itu kan dari ketek recoki dengan dua dimensi lah. Iya. Yang kartun-kartun Jepang kan dua dimensi itu. Enggaknya dulu pas itu tuh memang sedang apanya kan? Sedang hype-nya 3D animasi gitu. Mulai dari apa namanya itu? Ada dulu di film 3D mulai apa namanya? Mencuat lah gitu kayak yang dari Batam itu film yang apa namanya dulu? Meraih Mimpi bukan Meraih Mimpi, yang Gita Gutawa dulu tuh. Aduh, dari dabarnya. Gita Gutawa jadi dabarnya. Iya, lupa nama apa filmnya tuh ya. Nah kan dari situ tuh, orang tuh sejak film tuh muncul kan mulailah pembicaraan 3D kok ekspansinya kan. Mulai bergairah lah dunia gitu, 3 dimensi ya. Iya, mulai orang buat studio perusahaan animasi gitu. Asing maupun orang lokal gitu ya. Iya betul. Itu di zaman 2007 tuh untuk awak tahu maksudnya awak di zaman itu juga ya. Wah, itu gitu. Wah, di nampaknya sesepuh. Ya, maksudnya di zaman 2007 tuh kan yang namanya peralatan lah untuk disimpan di Padang pada khususnya yang ada kalau yang berhubungan dengan komputer kok warnetnya gitu kan. Iya. Yang warnet itu lah canggih itu dulu. Iya kan itu pun dulu pakai 3D softwarenya 3D Max kan. Itu tuh yang tagang ya. Iya, mengoperasikannya enggak kayak 3D software yang gini dengan kini lama dikasih. Itu kalau istilah 3D-nya dikasih bond bib kan gitu. Mesh-nya itu lari-lari gitu kan. Ada tulang itu kadang lari keluar gitu, patah gitu. Pernah main game apa? Game bola gitu patah-patah keluar tulang. Iya kayak gitu tuh. Itu yang susah. Jadi orang dulu tuh kalau awak dulu kan ada guru, cuman dulu gurunya 3D kan. Cuman udah kayaknya hebat ya. Cuma awak nak tahu gini Mbak Nasib sejak tsunami itu, sejak abu lampu tu. Jadi kan sebab tsunami nak tahun 2009. Tsunami Gampo Padang. Iya. Gampo Padang 2009 ya. Sejak itu hilang kontak je udah tuh. Badunya hebat tuh. Bahasa Inggris lancar je rasa tu lah. Namanya kalau tahu Bang Hafiz ya. Hafiz namanya situ tuh. Hanya 3D dulu tuh hebat modelingnya tuh. Modeling tuh kalau yang enggak tahu ya kayak 3D ya kan. Iya. Jadi model kayak bonekanya dulu, patungnya dulu. Nah, jadinya jago di situ tuh. Udah tuh. Dulu kan di kursus tuh enggak. Awak kira kursus tuh untuk orang lokal saya. Kiranya apa? Nama kok? Antasia orang tuh enggak tahu. Entah dari ma ya. Jadi hampir 50% pesertanya tuh enggak pandai bahasa Indonesia gitu. Jadi orang tuh komunikasi pakai bahasa Inggris kan tahu atau pakai bahasa Inggris loh. Boleh. Enggak lu boleh kayak bisa jadi mungkin orang Singapura tahu lah deh. Cuma tampang-tampang itu Chinese gitu ya. Iya tuh mah. Nah itu dah. Kau akan bicara tentang dua dimensi kuat. Udah sebagai animator dua dimensi. Cuma ada anak di rumah lu menceguk kayak asik karyanya udah Alisman kok kadang-kadang nggak asik karyanya empat. Cekidot.
was amazing. Wah, pandai lo Inggris kete ya. Itu aku sampai nak bisa berkata-kata. Tuh. Maksudnya gitu. Ada loh orang Minang yang bisa ambil gitu. Ada lah. Banyak ya. Iya. Cuman banyak yang mungkin yang tahu deh itu studio animasi kok sananya sebelum awak ada Ladojo waktu 2007 tuh tahun 2008 mungkin 2008 gitu. Jadi salah satu tema gitu yang gini. Cuman lah luas sekarang. Itunya dulu ada studionya TP Karajo gitu. Jadi studio animasi lo yang itu kalau tidak salah ya, yang mendirikan itu guru SMK Empek Padang itu. Oke. Cuman awak lupa sih nama ibu itu sih ya gitu. Ya. Jadi sebelum itu lah ada aja gitu studio. Cuman mungkin enggak para orang yang tahu deh. Cuman karena mungkin zaman waktu itu media sosial enggak lah ada kan. Sosial media dulu apa Friendster. Nah, oke. Tadi gua bahas tentang VT tadi sekitar. Tadi ada beberapa karya udah yang kayak ada watermarknya lah gitu. Itu kayaknya bisnis gadang ya. Biasa kelahiran. Pesawatnya kena cekaknya. Itu mah kita tahu sih. Itu kan tadi kayak showreel gitu ya. Jadi mengasih tahu ke penonton gitu ya. Itu yang awak kerajuan project apa sih yang kerajuan. Kalau satu adalah tanpa ada judulnya tak tahu orang berbuah kalau yang di kerajuan. Dan kau nyatu atau gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Jangan orang menyangkut video tadi itu satu kesatuan ya. Itu ada beberapa project ya. Iya. Berarti banyak dapat project kan? Iya, bayang salah dari 2003 wale kan. Dari 2003 wale, membayangkan sampai 2022. Betul waktu tahun membayangkan. Gitu. Lah 10-11 tahun. Ya. Hampir 11 tahun. Itu udah ibaratnya kerjasama dengan brand-brand gadang sampai internasional nampak doa ya. Beberapa sih kalau disebut internasional agak tinggi loh kayaknya ya. Yang tadi? Yang mana tuh? Yang tembak-tembak anak-anak Free Fire. Ya, FF. Ya Free Fire tuh tahun berapa tuh? Tahun 2020 itu. Pas pandemi. 2019. 2020 atau 2019 lupa. Cuman itu kebetulan Free Fire itu kan nyoba kayak sinematik gitu ya. Iya. Untuk 17 Agustus gitu. Jadi temanya animasi gitu. Iya. Jadi orang tuh kayak gitu nyanyi. Cuman waktu itu sebenarnya waktu ngerajan tuh project kok lah apa? Lah nama itu? Lava jalan juga gitu. Project lah jalan. Berarti ibaratnya ikut serta situ. Jadi awalnya tuh orang tuh membuat 3D. Jadi orang Free Fire tuh enggak apa dah nama kurang streknya gitu jadi 3D gitu. Mungkin masalah selera lu. Itu. Jadi dek 3D ku merasa kurang apa jadinya. Kurang dia banget. Mencerminkan visinya dalam animasi kayak. Iya. Jadi dioper lah ke kami gitu kan. Iya. Jadi waktu tuh lah mepet mana sebenarnya waktunya. Iya. Biasa kalau waktu mepetku bayarannya lebih kadang. Enggak loh dong. Cuman waktu itu awak tuh apa berharap gitu kan. Semacam campaign lah kan kayak promosi. Betul. Kan Free Fire kan main dikenal itu. Iya. Jadi walaupun bayarnya enggak lo terlalu gadang deh. Iya. Jadi yang enggak berharap supaya menyuja bisa tangkek lah kok karya awak yang membuat gitu. Setidaknya kok karya ibaratnya pilot project lah istilahnya. Iya. Kalau pokoknya karya itu lah dikenal di orang tuh nampak karya awak mata awak ada repeat order. Itu harapannya. Ini kan kalau kadang brand awak mengikuti sebuah brand yang lah terkenal besok kan awak kecipratan loh ke popularitasnya kan. Betul. Kan harapan kan kayak gitu tuh. Free Fire detail lembut di bawah. Free Fire kan pemainnya kan banyak kok. Betul. Usernya ibaratnya
kejamang aja lah jo Mobile Legend gitu kan. Yo, ini punya masa bola kan gitu. yang masa Dan garis masanya keras. mungkin ya Masa garis keras lo nyado loh. Oke. Nah, tadi balik ke karya Udayan 2 dimensi. Udah kan lebih strict-nya ke 2 dimensi. Nah, kalau Wak Cigo di 2 dimensi dan karya Uda kan ibaratnya 2 dimensi kok kan untuk di Indonesia, untuk pasar Indonesia lebih dipengaruhi oleh animasi Jepang, kartun Jepang, anime lah gitu, ya kan. Mungkin yang ngaco di TV pagi kan kena. Itu yang terinfluence tiap minggu gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia sendiri sih, kalau kita bicara industri bicara industri bukan tontonan hari Minggu ya, bicara industri sendiri, sebenarnya tuh di ada. Maksudnya, kalaupun ada terakhir tuh yang bikin film movie Battle of Surabaya itu loh. Kalau ada yang tahu penonton mungkin. Nah, jadi itu pun menurut pakar bukan kecilnya itu tuh rugi loh orang kok. Enggak lo tahu ada apa. Mungkin penonton di bioskop kurang branding, kurang lo nggak tahu kan nyung hire orang apa lo kan mau terkenal lo kayak Reza Radian apa ngodi. Mungkin cie ya. Tuh. Kalau di Koko ini adalah dibuat oleh kartunis animator Jepang. Itu kan. Yo jadi sama gitu. Mungkin psikologinya kayak gitu. Jadi sama kayak Bali brand baju atau apa. Iya, dengan kualitas yang sama kan. Iya, cuman Eko Adidas yang apa merek apa kan? Adas. Jadi kan orang terpengaruh gitu, influence-nya bandingannya terlalu jauh ke Jepang karena gitu. Mindset kalau di situ tuh sah lah kayak ada diklaim gitu kalau orang Jepang lebih kuat padahal kalau di uji masih bersaing lah ya. Itu sama sih tuhnya, cuman bedanya lah punya ekosistem itu sih bedanya tuh. Cuman kalau di Indonesia balik lagi ke Indonesia tadi yang 2D kurang berkembangnya di siko. Nggak tahu apa kan, mungkin kan sumber dayanya agak susah atau apa gitu. Jadi yang paling berkembang itu sekarang 3D. Iya betul. Makanya yang kemarin itu ya Api Kasiko kan. Iya. Kan membahas tentang potensi. Memang benar. Benar potensi 3D itu sangat besar sih kok. Iya. Jadi kalau ada lebih ke business development-nya kayak yang pengembangannya. Kalau misalnya seorang animator itu di 2 dimensi di Indonesia yang bekerja sama dengan pihak luar, misalnya gitu. Contoh kartun Naruto lah. Naruto. Tapi ada orang di Sawak nih Bengsis itu Karajo gitu. Mungkin bisa lah gitu karena kayak Naruto, One animator Piece Indonesia ada yang kan. bikin. Nah, itu. Cuma kalau untuk dibuat baru di Indonesia di branding dari awal mungkin agak susah ya nak. Untuk yang 2 dimensi. Iya. Apanya lebih susah kan mah. Waktu pengerjaannya lumayan lama kan ya. Ekosistem tadi itu juga kayak di Jepang mungkin. Kalau ekosistem tuh banyak orangnya kan. Ribuan gitu kan ya yang ngarajuan gitu ya. Iya. Jadi capek gitu. Kalau 3D kan keunggulannya itu lebih cepat, lebih cepat pengerjaannya ya. Mungkin bagi Idun sana yang enggak tahu kalau 2 dimensi itu yang kayak kartun-kartun Jepang ya Wak Cigo Salamoko yang 2 dimensi kan mungkin kalau orang yang generasi kini tahu Naruto, One Piece. One Piece. Itu 2 dimensi tuh. Iya. Nah, kalau kayak 3 dimensi Pin, Boboiboy Indonesia ada Sopo Jarwo setelah 3 dimensi. Karena kalau 2 dimensi itu kan bicara tentang kalau misalnya persegi itu kan 2 dimensi, kotak. Iya. Gitu Jadi kan, 2 dimensi itu kan sebenarnya kalau sederhananya bisa awak lihat dari satu sudut pandang saja gitu. Betul. Kalau 3D bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang kan. Iya. Itu perbedaannya mungkin yang simpelnya gitu ya. Ya kalau 3 dimensi bicara tentang ruang kan, bisa Sabali gitu kan. Kalau 3 dimensi kata si Heru Petang siap dibuat modelnya dulu. Misalnya yang dibuat modelnya Wak misalnya. Buat model Wak lah versi kartun 3 dimensi Wak. Kok diputar kan. Nah,
itu tinggal di gari-garian ya, walaupun nggak sesimpel itu menggari-gariannya kan. Tapi kalau 2 dimensi lebih ke frame to frame ya. Jadi memang awalnya ya basic awal 2D animasi itu memang awalnya frame by frame. Jadi orang tuh bikin cek gambar. Kalau standarnya kan kalau bicara di luar negeri gitu, itu 2 balik gambar gitu, 2 balik orang menggambar per detik gitu. Jadi orang membuat gerakan untuk bisa gerak 1 detik tuh butuh. Oh berarti ibaratnya kalau tiba di video kamera, berarti 2 balik FPS mana? 2 balik frame per second atau 2 balik frame per detik. Ya tapi ada istilah itu. Apa kalau orang tuh kalau tayang di TV kan ada standar 20 MP misalnya kan ya. Oh iya. Jadi orang tuh ada istilahnya tuh untuk membagi 20 MP itu kan sebenarnya 2 balik gambar tapi dijadiin 20 MP gitu. Berarti cek frame tuh ada nama istilah ontus namanya itu kalau istilah di 2D itu. Kalau dibagi 3 adalah on-trace. Oke. Tapi 3 sisanya sampai agak buruk sampai agak tegangnya ya. Oh, berarti kalau standarnya 20 fps ya. Tetap awak mengikuti standar video lah ya. Standar per televisi atau di gitu ya. Iya, betul. Sedangkan di 2 dimensi kok pada dasarnya 2 balik. Iya. Bisa membuatnya 20 MP. Cuman lama ya. Iya, lama bikinnya nih. Mungkin bagi dosen di rumah pun mikirnya maksudnya frame per detik itu kan. Jadi dalam 1 detik tuh ada gerakan kayak kuah. Itu ada. Yang kayak gitu kok. Ada gambar cece. Itu digabung ya. Kayak mungkin pernah di sana cari kayak stop motion gitu ya. Atau yang orang menggambar di buku gambar flipbook gitu kan. Ditekan tuh nampaknya menggari kayak gitu nah. Kalau di dimensi cuman 2 dimensi tadi selesai jalannya. Jadi kan ada frame by frame tuh. Itu yang teknik lamo lah old style yang dikerjakan oleh zaman dulu sampai kini masih termasuk awak gitu. Iya. Kemudian era 2000-an 2010 gitu lah mulai berkembang tuh. 2D animasi kok. Jadi lah menemukannya metode mirip 3D animasi gitu. Jadinya memakai kayak apa namanya itu kalau itu bone gitu atau kayak wayang gitu ya kalau kasarnya seperti jadi orang tua hanya butuh cek gambar untuk asetnya gitu dan itu pakainya untuk menggerak-gerakan karakter tuh. Itu namanya ada istilah cut out animasi. Muncul lah yang baru-baru kini teknik baru lah kok lebih lebih bagus lah gitu. Jadi kayak kalau 2D itu kan kita batasannya itu nggak boleh terlalu rumit gitu gambar kau. Kalau ada teknik baru namanya spine animation gitu stylenya. Itu mirip cut out. Cumannya lebih hidup gitu, lebih hidup karakter itu. Mirip 3D. Kalau kadang beberapa scene tuh agak mirip kayak transisi ke 3D lah sekarang. Kalau biasanya cari game gitu kan kalau mungkin anak muda atau generasi kini yang suka main game atau Mobile Legends atau yang lain, kalau ada gambar yang ilustrasinya bergerak-gerak gitu, itu namanya spine animasi itu. Jadinya bisa gambar yang rumit itu buatnya kayak ide kita. Jadinya kayaknya gitu. Kalau ada berjajah gambar dulu kan. Kenapa disuruhnya misalnya contoh satu karakternya udah Aris contohnya kan. Nah kapal udah Aris dibuat jadi banyak. Dan dari ekspresi berangnya, dari ekspresi datar sampai berang sedih semacamnya, kok minta tempel saya enggak itu dah. Oh enggak. Itu biasanya yang itu tuh bisa masuk dalam praproduksi enggak. Kalau disebut karakter sheet biasanya. Biasanya karakter sheet itu dari ekspresi. Jadi orang tuh nyebutnya berbagai macam ekspresi kan ya. Iya betul. Tuh turn around gitu karakternya dari samping belakang kayak gitu. Itu gunanya untuk apa sebenarnya best? Karena yang jadi masalah dalam 2D animasi itu sering tiap animator yang membuat itu beda-beda stylenya. Disitulah jalan keluarnya Giaju produksi gitu. Jadi orang tuh harus mengikuti rules yang dia karakter sheet yang dia tadi itu.
supaya ndak off ya loh. Kalau kami istilahnya nama karakter off gitu. Iya. Jadi ndak boleh off model karakternya gitu. Karena untuk mengerjakan satu ibaratnya satu Iya kan seri, lawak, satu iya seri itu bukan cek orang ya. Nah, kan lawak beko jadinya kan kalau ada cut cie gitu. Scene satu tiba-tiba pas balik ke scene berikutnya beda bentuk gambarnya gitu. Cek SpongeBob, cek Naruto beko tuh agak olonce gitu. Cek SpongeBobnya hidung panjang, cek lagi hidungnya pesek. Nah itu tuh gunanya. Berubah, ya. Iya itu gunanya di awal-awal tuh 2D biasanya agak kompleks karakter sheetnya tuh. Boleh nak terlalu kurang kok. Oke, balik tadi ke teknik tadi tuh. Apa tadi spin apa? Spine. Iya, bahasa Minangnya spine. Spine apa tadi? Animasi. Spine animasi, spine animasi itu apa ada contoh filmnya yang kayak gitu tuh? Kalau awak sih apa ya nama tuh? Aduh cuman enggak bisa share di situ. Iya karena ada tahu itu enggak NFT yang terbaru gitu yang dari Indonesia atas siapa namanya tuh? Siapa? Baka apa? Yang NFT terus yang naik daun kini aduh yang gini naik daun kini ada yang patah bukan Gozali itu enggak Gozali itu doang jadinya kok 2D ya, betul. Jadi di situ tuh ada ngerjain beberapa apa ya namanya itu gambar untuk inyu gitu ya ini pakai teknik span ini jadi lado ilustrasi si kuasnya kan biko lawak lembeknya jadi bagerak gitu. Tapi tetap nyicik gambar sananya. Nyo hampir mirip ju cutout cuma cutout ko ndak smooth. Ada patahnya di siku sih bisa kan. Kalau spine itu bisa bengkok-bengkon gitu. Dagingnya bisa apaan tarik-tarik gitu. Emang enggak mirip 3D berarti ya? Ada tempel-tempelan berikut tuh. Aduh, mirip sih kayak 3D cuman 2D gitu. Tapi dia masih 2 dimensi sebenarnya. Masih kadang kalau orang paling hebatnya tuh Mumbai kadang tak kecuh tuh wah itu 3D macam orang keduanya tuh di spine tuh dua dimensi sebenarnya ya iya. Biasanya kelemahan itu ini tidak bisa gerak terlalu ekstrimnya tuh gitu beda sama 3 dimensi yang kompleks 3 dimensi bisa kompleks kan cuman di situ ini tidak perlu kalau 3D namanya kan render kan menonton tahu tuh render itu kan hal yang paling susah gitu ya. Karena butuh komputernya kalau aplikasi lain namanya ekspor gitu jadi renderku kan enggak lu dua komputer bisa harus komputer yang agak agak sultan lo kalau nyabe ya agak sultan lo kan udah ditekan kini 2 hari lagi selesai 5 tahunnya selesainya itu pun mau dati ya oke cerita sudah lama Pak kalau aku ada yang kelewat boleh nak boleh lah oke di sana akan kita lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Masih bersama Ambo Desbi Sugari dan bintang tamu kita Uda Arisman. Nah, di sana jangan lupa saksikan podcast Tampek Mau Tako setiap hari Senin dan Selasa pukul 1 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana nonton live di TV, bisa juga di IG, di Facebook dan di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Dan bisa juga sana download aplikasinya di itu aplikasi TVRI Klik, bisa sana download di Play Store atau di App Store. Nah, kita balik ke Uda Arisman boleh. Nah, Daris tadi agak tergantang sekali. Nah, itu kan masalah render tadi terakhir ya. Itu kan 3D ya. 3D. Masalah 3D. Cuman orang 3D kadang untuknya menghemat anggaran. Menggunakan spine itu untuk beberapa berarti ada di dalam 3D pun ada juga memakai teknik yang di 2 dimensi. Jadi intinya kan kalau industri kok kita maunya tuh baca membuat baca caranya hasilnya bagus gitu tapi dengan waktu yang singkat gitu ya. Kayak bicara waktu dah. Biasanya udah mengerjakan baca parameter itu ya. Betul. Kalau C project tuh biasanya bara mini. Tergantung ya kalau permintaan ya. Iya. Oke, kalau rata-rata udah mengerjakan misalnya video animasi berdurasi 5 menit atau perkiraan waktu. Perkiraannya. Pengerjaan dari awal sampai selesai.
Sebenarnya kalau bicara produksi itu banyak faktornya menyebabkan panjang pendeknya suatu pengerjaan gitu. Oke. Mulai dari kualitasnya kan. Misalnya kalau kualitasnya kayak anggaplah ini Naruto aja. Nah, itu kan agak susah tuh. Nah, itu biasanya kalau 5 menit itu kalau kami mungkin 2 bulan gitu. 2 bulan. Kalau animasinya kayak SpongeBob misalnya atau yang lebih kartun gitu, lebih kartun. Enggak lah, lebih kartun lah gitu. Oh, yang lebih kartun. Kan kita bicara tadi animasi Jepang ya. Kan animasi barat kan ada dulu tuh. Animasi barat lebih kartun sebutannya. Lebih kartun kalau nyobi. Sebenarnya apa anime itu kan enggak lebih sawak stigma misalnya kan orang gambar di Padang itu nyobi animasi bentuk Jepang itu terus sampai anime. Enggak lah, karena anime itu sendiri kan istilah Animasi. untuk animasi di Jepang gitu. Betul. Di Jepang pun kata anime itu kan berawal dari kata animation. Actionnya sih yang dihilangkan Iya, sebenarnya. karena itu dan kini pun awak calik prosesnya di global gitu ya. Orang tuh lah payah orang membedakan gitu animasi kok banyak campur-campurnya unsur-unsur kayak di misalnya di Eropa lah gitu. Di Amerika gitu. Kadang beberapa animasinya memang gaya anime tapi tidaknya disebut anime gitu. Jadi campurkan gaya stylenya sendiri gitu. Dan nyambil hal-hal yang bagus dari anime itu Anime gitu. Jepang ya. Banyak kayak kalau ini aja lihat kan kalau DC kalau ada orang suka nonton film animasi 2D biasanya di apa tuh ya di TV-TV luar gitu kayak Batman, Superman. Kini kan enggak sama looks-nya kayak waktu era-era 2000-an lah gitu. Dulu tuh terlalu blok banget gambarnya kalau istilah kaminya ya. Dan kini lah mulai mengarah ke gaya anime bukannya karenanya suka anime cuman situ ada sisi bagusnya jadi nyambil gitu. Jadi orang kini itu lah terbuka. Eropa pun kayak gitu. Beberapa animasinya tuh kayak kalau di Eropa kan paling maju animasi kan di Prancis. Iya betul. Nah itu pun mereka juga mengambil beberapa hal yang bagus. Jadi orang tuh saling tukar ilmu lah ya. Tukar ilmu gitu supaya menghasilkan animasi yang lebih bagus gitu. Dan ibaratnya lah refresh lah dari animasi-animasi sebelumnya. Ada perkembangannya. Ya kalau Wacigo dari animasi-animasi lama kau pun nonton juga dulu kayak Spider-Man, Batman yang 2 dimensi kan dulu lebih, kan. kan lebih komik gaya tuh. Lebih komik ya, Blok lebih komik hitam gitu kan terlalu banyak gradasi hitamnya tuh mendominasi gitu. Kalau kini lebih segar lah ya. Lebih lunak gambarnya gitu. Lebih lunak gambarnya. Oke. Awak nonton SpongeBob pun dari SpongeBob yang sebelumnya hingga SpongeBob kini lah jauh beda ya. Lah beda sentuhan. Itu dulu orang menggambar pakai karate kan. Bagi yang tahu mungkin animasi 2D kok yang frame by frame tuh faktanya sampai kini di Jepang atau di mana masih ada yang pakai karate yang gambar. Serius? Iya. Jadi orang tuh ada kayak kalau bahasanya like box gitu ya. Di orang tuh ada kalau dilihat ada tuh di YouTube kalau bisa dicari tuh orang tuh pakai kata-kata idenya. Jadi kalau istilahnya kalau kami itu nyebut tarik kecak gitu kan. Tangannya udah deh. Tuh tangan gitu tuh itu ada lembar gitu. Jadi betul mencelek gerakannya. Lantik jadi itu lawan di mana hari ya. Oke. Oh, berarti kayak flipbook tuh mana? Iya. Tapi dibalik-balik supaya karate itu kadang komik gitu ya. Ampe gitu ya. Oke. Masih ada dipakai seperti ini ya? Masih beberapa orang merasa dengan metode tari tangan itu ya. Nah itu lebih capek jadinya kita. Ada juga yang kini beralih ke kayak pakai iPad gitu ya. Ya. Jadi kini ada istilah kerajo. Ya ada istilah kini kerajo namanya kalau nggak perlu berada di kantor gitu di mana saja bisa kerajo mah. Nah itu kan biasanya beberapa artis lah mulai mengadaptasi. Iya betul. Gaya itu. Jadinya nggak perlu kantor. Jadi untuk mengatasi itu iPad lebihnya gitu. Betul. Jadi di iPad itu kan ada dulu tuh fasilitasnya bisa software untuk beranimasi. Ya. Jadi beberapa kayak di Jepang kan agak sedikit mengikuti. Di Jepang lah mulai tuh beralihnya. Kalau ndaknya ke digital gitu kan maksudnya pakai komputer. Kalau ndaknya pakai iPad-nya. Iya. Jadinya bisa gambar dimanapun gitu. Ya. Dan lebih lebih praktis lah kan. Mungkin kayaknya ke depan kayaknya bakalan jadi kayak itu. Semacam tradisi atau baru industri tradisi baru apalagi sejak COVID yang COVID yang kemarin itu kan memaksa banyak orang untuk beralih ke digital work from home tuh mulai orang tuh
boleh kan adaptasi ke iPad. Iya. Oh, pun di tablet ada aplikasi gambar-gambar ya. Ya dia yang biasanya gambar di karate Bisa gini. lah beralih kini ke ya digital lah kan, era digital. Ini kan capek banget gini perkembangan teknologinya. Oke, kita agak jumping sedikit ya. Beralih lebih ke Darisnya. Nah, dari sekian banyak karya Daris, yang paling berkesan ya Daris? Mungkin terbaru gini kayaknya. Apa tuh? Kebetulan kita dari belakangan tahun ini ya lagi bikin animasi serial. Sebenarnya kita targetnya itu bikin movie ya, cuman kayak lebih baik kita pelan-pelan dulu gitu. Jadi kita bikin series itu namanya The Ancient Silat gitu. The Ancient Silat. Jadi itu apa ceritanya, sinopsis sedikit ya. Itu lebih ke kita mencoba untuk mengeksplor, mempromosikan silat Minang ini ke global gitu. Global. Iya. Oke. Tapi versi 2 dimensi. Tapi yang paling menariknya tuh ya, kalau bicara, jadi pertama OB itu OB teasernya dulu. Oke. Jadi anak sebelum episode ya. Iya. Jadi OB bagi yang alun tahu gitu, Ancient Silat itu lado di YouTube gitu. Kalau yang mau nonton apa di YouTube-nya? Apa YouTube? Jadi buka saya di akun channel Ken Aris Animation gitu. Jadi kini animasinya lah sampai episode 3 gitu. Jadi episode sampai lagi proses gitu. Langsung ditonton sana. Buka YouTube. Beko lapis saya cerah. Beko tonton aku kan. Kita ngasih tahu saya yang orang itu bingungnya di mana. Cetak lo. Ken Aris Animation. Nah, teasernya lah serinya lah mulai keluar. Apa namanya tadi? Apanya itu? Ancient Silat. The Ancient Silat. Nah, mungkin bagi di sana penasaran putar nak mana dah? Boleh. Oke. Kita putarlah dulu The Ancient Silat. Check it out. Hampir setiap gerakannya didesain hanya untuk melumpuhkan musuh. Seiring waktu, pencak silat mulai tergerus modernisasi. Pengaruh budaya luar ditambah dengan gerakan yang membahayakan menjadi alasan pencak silat sulit untuk bertahan di Indonesia. Ada beragam aliran silat yang tersebar di sepanjang Pulau Sumatera dan Jawa. Ada 2 aliran yang cukup tua dan berpengaruh di Indonesia. Aliran silat tua Minang dengan kuncian dan kekramannya, dan aliran Cimande dengan benturan fisik yang luar biasa. Mereka terkubur jauh dalam kegelapan, menunggu saat tepat untuk bangkit kembali, dan inilah saatnya. Itu di Ancient Silat. Nah, itu project yang sedang berjalan kini. Iya. Ya, tadi ya lupa ngecek soal teaser ya tadi ya. Jadi waktu kami teaser tuh ya, sebenarnya impactnya itu agak terkejut kami. Jadi awalnya itu kami maksudnya itu tujuannya agar bisa scale-nya Indonesia aja gitu. Tapi ternyata kan sampai ke Eropa teaser kita itu dibicarakan gitu. Itu dia yang bikin kami wah ini kayaknya terkejut lah jadi memotivasi kami untuk membuat kayak dibuat seri ini gitu. Itu pun enggak nyangko gitu sampai situ. Jadi yang awak takken itu ya kan sile itu kita ngambilnya itu kan ada tuh ada istiadat sile. Awak takut by riset perburuan tuh aku nak modeko sile kau doce. Aku kan banyak lo adat-adat dan sebagainya di Minangkabau ko yang takut abiko
awalnya itu takkan tuh biko itu tuh nak jadi konflik biko di animasinya gitu. Sebenarnya bisa sih diakali. Yang namanya film itu walaupun kayak science fiction misalnya kan, ini namanya science fiction, ada sayanya ada fiksinya seketik. Gitu. Nah, gitu ya namanya film tuh ada fiksi Iya, seketik, itu fiksi ketakutan segitu. cerita tak sebenarnya lah kan. Ya, kayak Tambo pun kan ada Tambo kan kebenarannya sekian persen. Iya, ada yang masih diragukan gitu ya. 100% betul lah ya kan. Nah, mungkin di situ Iya, bisa. tapi yang ajaibnya gitu yang kami agak post appreciate ya sama pesilat lagi ke support. Jadi yang bikin terkenal itu ndak sekami sih gitu. Jadi apa namanya kok praktisi silik itulah yang membantu kami promosian gitu. Misalnya ada praktisi silik di Yunani. Awak dulu pernah dapat pesan tuh dari praktisi silik yang di Yunani gitu. Oh, jauh mah. Spanyol. Paling banyak itu Perancis sih. Oh, jadi orang-orang praktisi silik Indonesia yang di Prancis, di Eropa gitulah, yang Yunani, Spanyol, Prancis itu. Inilah yang menyebarkan sampai tahu orang tuh ada animasi silik di Indonesia gitu. Iya. Oh, berarti praktisi silik kok ibaratnya Lain martial itu. art. Ada semacam dukungan moral lah untuk kami gitu. Iya. Nah, itulah terharu kelebihannya untuk zaman kini nak. Ya, yang namanya YouTube, awak masuk ke YouTube, wah nggak bisa membatasi di Indonesia karena jangkauan pun global kan. Siapapun bisa mencari lihat. Oke, berarti di ancient silat kok ala mulai dilirik sampai keluar waktu Iya, itulah yang membuat gitu. diapresiat. Itu teasernya padahal ya. Teasernya baru tuh. Iya. Akhirnya karena antusiasme yang besar dari global, mulailah kami gitu. Dengan kawan-kawan mulailah untuk membuat serinya. Oke, paham. Oke, kini lah masuk episode 3. Nah, antar episode tuh biasanya bara-bara lama. Kalau misalnya kayak di One Piece kan kayak ditunggu-tunggu mana kan episode sekian, tanggal sekian gitu. Karena kita dibatasi banyak hal ya, banyak hal gitu. Dan pengerjaannya itu pun kita nggak bisa cepat ya. Iya, karena kalau bicara tadi udah bilang tadi kan One Piece sama Naruto gitu ya. Karena mereka kan memang udah punya marketnya ya, dan bisnis industrinya udah ada. Sedangkan kita itu masih meraba-raba, belum ada keuntungan yang didapat dari serial itu gitu. Jadi kita bikinnya itu kalau ada waktu gitu. Kalau ada waktu. Iya, betul. Sponsor Lunado Iya itu kita udah keliling tapi mungkin masih belum waktunya ya. Oke. Waktunya tahun biswa. Tahun politik. Itu waktunya kayak mungkin ya. Bisa aja. Untuk verifikasi. Gini sedap lah itu. Oke. Nah, yang Ken Aris Studio tadi pertama awal membaca dari tentang Tango Dago. Ken Aris. Ternyata Ken Aris. Itu nama studio kan ada nama Arisnya berarti ya. Iya, karena dulu tuh balik lagi ke flashback waktu masih animasi ini ya, tahun 2007 belajar dulu tuh 2007 sampai 2013 lah kita itu, saya lebih pribadinya itu nggak tahu di mana cari partner untuk animasi gitu. Betul. Jadi 2013 itu kebetulan ada festival skala Indonesia lah. Oke. Jadi disitulah kita, saya kan karena nggak ada itu ya Pak, nggak ada apa namanya itu Channel, nggak ada kru lah gitu. Jadi minta bantuan lah kawan-kawan kok, Siap. kawan-kawan yang di luar Jawa gitu. Iya. Jadilah waktu itu pakai nama Ken gitu kan, Ken kok mungkin lebih ke istilah ke Jawa. Jadi tambah di Aris gitu ya. Gitulah jadinya. Jadi masuk itu. Jadi nama Ken Aris sampai gini karena kok ada hubungannya Ken Arok, Ken Edes. Awalnya itu kawan tuh minta Ken gitu ya. Boleh agak apotek gitu. Ada Jawa Selayang. Jadi pas awak putar trailer silat pun orang tuh ngira tuh di Jawa. Banyak orang-orang nanya kan, di Jakarta di mana nih studionya Mas gitu. Iya. Karena ada Ken itu jadi, tapi
pikir kayaknya bagus juga gitu untuk promosi kan. Iya. Jadi nggak terlalu Apalagi kalau di Jawa kan orang Jawa dengan penduduk sekian, apalagi ada memakai unsur Jawa, ketika rasa lebih booming itu. sih. Makanya kalau saya lihat di esensi silat tadi ya. Iya. Nah, kan nggak terlalu fokus kita ke nggak Minang, terlalu ya. fokus Minang. Walaupun Minang itu porsinya banyak gitu ya. Iya, Tapi iya. ada peran pendukungnya yang dari pesilat Pesilat di Jawa gitu. ya. Maksudnya itu boleh animasi itu enggak dinikmati oleh Orang orang Minang Minang saja saja, itu. betul, Jadi orang Jawa pun bisa menikmati filmku gitu. Oke, mungkin kayak film Merantau lah gitu ya. Ayo. Mungkin di background awalnya di Minang dulu, satunya di Papua, di Jakarta ya kan. Ayo. Jadi ada Oke. apanya lah gitu. Nama itu boleh bisa Penarik iya. bagi orang luar Minang ya. Mm-mm. Ah, Jadi kan oke. kita nggak menafik juga ya karena kalau bicara Minang misalnya ya kalau Betul. tayang di bioskop atau di mall gitu kalau kita apa Minang sih kayaknya jangkauan marketnya ndak lo kadang gitu ya. Iya. Ya kan jadi Ya, kita mungkin beberapa- di skala Indonesia Beberapa film yang berlatar Minang pun tidak sepenuhnya Minang. Misalnya kayak yang tiga warna Rana tiga warna macamnya kan ada memakai background lain. gitu. Tapi sedikit. asal sama yang saudara Malin Mundo kan kayak. Ya, Itu Sultan kayaknya lebih Arif Minang Malin itu. Mundo, Ayo. Arif Malin Mundo. Ya, Oh, betul, ketemu betul. beliau dulu waktu di apa acara apa gitu. Mm-mm. Kan full Minang itu ya. Oh, iya, full Apa, Minang ya. Tapi asal lo jenius ya. Tetap bisa dengan Bisanya full konsisten Minangnya. gitu ya. Iya betul dari dulu genrenya itu ya. Oke. Mungkin ya dari Uda sendiri, dari Uda Aris dan tim bisa lah ibaratnya kini kan lah mulai bertahap untuk memperkenalkan Silik Minang walaupun dulu lah pernah dikenal juga. Maksudnya lah terkenal juga lah Silik Minang kok, tapi dengan tampilan berbeda yaitu dengan 2 dimensi dan lebih menjangkau ke global. Iya. Nah, Lebih mungkin maksudnya itu lebih kekinian kayaknya ya. Kalau awak bahas apa anime gitu ya. Itu makanya dari awal awak pakai anime itu sebenarnya kan semacam gimmick sih supaya iya. Orang mencari karya yang lain ya. Orang kan bahas tadi Sabit tadi ya yang awak bicara tadi kan anime itu kayaknya Jepang gitu ya. sangat dikenal oleh orang Indonesia Iya, betul, kalau ada betul. ketemu itu anime itu. Iya betul. Jadi kayaknya bagus untuk menarik Oke. itu perhatian masyarakat lah gitu. Iya. Because karena itu di main scene itu anime Jepang gitu kan. Orang cigo lu karya aku. Kayaknya nampak yang karya anak Minang juga ya. Yang dari tadi Ancient Silat. Oke. Aku pakai itu namanya. Ya boleh kayak boleh agak apa sih keren-keren lu teh. Agak keren-keren lu teh kalau namanya apa ya agak Indonesia gitu. Menurut saya, menurut awak ya. Kayaknya kurang apa ya, kurang global ya. greget ya kalau Iya, apa betul. kalau membayangkan misalnya ya, kalau sampai ke Keluar gitu ke betul, Malaysia. Dan yang airannya orang Malaysia pun banyak yang itu ya, yang apa menikmati animasi yang mungkin karena masih serumpun atau gimana gitu. Bisa Nggak- jadi. jadi- Ada kedekatan budaya lah ya. Iya, jadinya merasa apa namanya tuh tertarik lah gitu nonton itu. Betul. Karena menurut awak untuk beberapa tahun belakangan kok kan orang lebih interest ke 3 dimensi, tapi untuk 2 dimensi kok masanya banyak juga gitu. Iya masanya banyak sebenarnya. Cuman yang nggak bisa mungkin alun dikelola dengan baik oleh Indonesia mungkin Ya. mungkin beberapa tahun Ke depan, mendatang ya. Mungkin bisa lebih karena sekarang kayaknya pendana pun itu banyak donatur tuh investornya ke 3D biasanya ke 3D, karena ya. memang Itu industri ya. iya industrinya sedang berkembang di situ Betul. dan mulai itulah. Kan studio sendiri bara orang tim dah? Kalau sekarang sih 8 orang sih yang tetap 8 sih. orang. Oke, siap. Di berada Di Unan, dekat Unan, sekitar Unan, di Jalan Durian Taruang. Oh, oke. Paham. Nah, kalau dulu sana-sana di rumah yang pengen jadi animator 2 dimensi sama udah boleh ya? Boleh, kami kayak setiap beberapa bulan ya buka kayak pelatihan gitu. Cuman mau bisa dilihat di Instagram tuh. Oke, Jadi di Instagramnya apa ya? Ken Aris Animation juga. Ken Aris Ken Aris hashtag Ken Aris underscore ya? underscore. Oke. Underscore. Ken Aris underscore animation. Oke, di sana-sana di rumah langsung follow Instagramnya Ken Aris underscore
Animation. Nah, situ Biko tanya-tanya langsung ada. Iya. Untuk bisa bergabung untuk di Indonesia. Nah, pembicaraan Oke kini pun insya Allah akan menginspirasi bagi Nusa Aksara di rumah untuk menumbuhkan minat Nusa Aksara di rumah untuk anak-anak muda untuk bisa ikut atau bergairah lah untuk menggambar 2 dimensi, membuat kartun 2 dimensi. Nah, untuk di Sumbar sendiri bisa hubungi Uda Arisman. Wah, itu. Nah, udah kode lah. Ini namanya podcast kok ditutup bisa 2 jam. Bisa 3 jam dan sudah. Iya. Apalagi waktu membicarakan tentang hal-hal yang kayak unik-unik kayak gitu animasi. Nah, terakhir lah. Oke. Goals atau harapan Uda terhadap animasi atau untuk diri Uda sendiri sama tim. Mungkin harapan lebih ke Indonesia kayaknya ya. Awak sih berharap sih kita ini industri animasi di Indonesia itu tidak melulu jadi apa namanya itu pengerja, dibayang-bayangi oleh. Sebenarnya kalau kan PAP pernah sini, itu kan hampir mungkin 90% ya kerjaan dari animator Indonesia itu ngerjain proyeknya orang luar gitu. Iya, jadi harapannya cobalah kita bikin ekosistem sendiri di Indonesia untuk film animasi. Jadi kita nggak ditanya-tanya masyarakat itu mana animasi Indonesia mana, sedangkan orangnya banyak gitu ya. Betul. Tapi ekosistemnya, nah jadi saya harap mungkin ke depannya gitu Indonesia bisa mempunyai ekosistem sendiri dalam animasi, khususnya juga 2D animasi gitu. Biar waktu talo bola ya awak mengirim project keluar ya. Jadi ada aja lah setidaknya promosi budaya lah. Kalau promosi kayak Upin Ipin Malaysia kan kuat ya. Promosi budaya gitu. Oke, sip. Oke, terima kasih Uda Aris telah datang ke podcast Tapi Mota. Soalnya ceritanya besar banyak kok. Tapi karena kita terbatas oleh waktu, nah kita akhiri sampai sini. Terima kasih banyak lah datang Uda Aris. Semoga bisa bermanfaat bagi Nusa di rumah, jadi inspirasi lah ya. Oke, Nusa salahnya demikian bincang-bincang kita bersama animator 2 dimensi kita Uda Arisman. Nah, semoga bisa diambil manfaatnya dari Siko dan bisa Nusa di rumah nih mau kartun 3D lo silakan. Nah, hubungi Uda Arisman. Tidak 3D udah tapi 2 dimensi. Oke, maaf. Oke, siap. Kita akan kembali setiap hari Senin dan Selasa di podcast Tampe Mota pukul 1 siang. Bisa sana tonton di TVRI Sumatera Barat atau live di IG, Facebook maupun di IG, Facebook dan di YouTube TVRI Sumatera Barat, dan bisa juga sana tonton tayangan ulangnya di YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Kita akan kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.